pagi Horas. Kita semua. Kita ingin bincang-bincang dengan tulang apa ini nih? Tulang Robinson Sidabutar. Oh iya. Kira ini baru pulang dari Jakarta ya, pulang lagi berkunjung. Kira-kira tulang ini kita kan ingin mungkin tulang sudah lama lah dulunya lahir di sini ya tulangnya. Saya lahir di Lubang Galung, Tomok, 3 Januari 1965. Ya, ini kira-kira menurut tulang lah, kita sedikit ini mau tanya tulang. Ya, menurut tulang bagaimana kira-kira menurut tulang terkait pariwisatanya Pulau Samosir yang sekarang jadi Kabupaten Samosir, yang dulu dengan yang sekarang, bagaimana kira-kira pandangan tulang mengenai? Ini pertanyaan memang sangat menarik dan menindaklanjutin apa ucapan abang saya, Okuatur Haribos. Itu salah satu kisah nyata dari pengalaman hidupnya dan dari perjuangan beliau bersama almarhum Mangului Sidabuke. Kalau saya melihat belakangan ini atau akhir-akhir ini, memang pembangunan di Pulau Samosir ini dari semenjak kabupaten sepertinya memang jalan di tempat secara khusus di periode bupati atau kepemimpinan Pandiko periode belakangan ini. Kenapa saya bilang demikian? Banyak hal sebetulnya yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan kemungkinan saudara saya mantan Bupati Samosir yaitu Mangindar Simbolon, dia tahu bagaimana gerak-gerik saya untuk melakukan satu inovasi atau satu edukasi untuk jenjang membangun Samosir. Itu salah satu contoh. Semenjak saya bertugas di salah satu yayasan gereja Jerman, saya ada di sana kurang lebih 6 tahun. Selama 6 tahun ini saya melakukan promosi-promosi itu tanpa pamrih dan tanpa ada anggaran sedikit pun dari Pemda yang saya terima. Namun demikian saya tetap melakukan koordinasi dengan beliau pada saat itu. Masuk ketika Jerman sebagai tuan rumah Piala Dunia. 1 tahun sebelum itu saya sudah memasukkan proposal sama beliau itu. Tapi ternyata di tengah jalan ada banyak hal persoalan. Sehingga yang pada saat itu, kalau saya tidak lupa, namanya saudara kita selaku Kadis Pariwisata almarhum Maringat Simbolon, kontak-kontak dengan saya. Nah, saya memang jadi jengkel saat itu karena kenapa? Saya sudah bikin promosi, saya sudah bikin iklan, saya sudah bikin spanduk di Jerman untuk menghadiri pesta budaya. Dan itu salah satu motivasi saya untuk memajukan pariwisata di Samosir secara umum. Izin tulang. Ya. Di era-era 70-an 80-an itu bagaimana kira-kira wisatawannya ke? Wah, itu lebih menarik lagi. Kalau di era 70-80, turis yang datang berkunjung ke Pulau Samosir secara khusus ke Tomok, Ambarita, Tuk-Tuk, dan Sialagan itu termasuk nyaman dan tenang. Kita juga sangat prihatin melihat informasi yang belakangan ini ada seperti orang Jerman kemarin katanya dicuri paspornya atau apa dan lain sebagainya. Itu salah satu sebetulnya kegagalan dari pariwisata di zaman sekarang. Kenapa? Di tahun-tahun era 70-an, kalau ada orang berkunjung ke makam Sidabutar, makam Raja Sidabutar di Tomok, ketinggalan dompet, ketinggalan kamera, walaupun dia udah di Parapat, kalau dia kembali ke Tomok, pergi aja ke poskonya penjualan tiket di Tomok, itu pasti akan dapat. Kalau sekarang enggak, udah jauh. Sekarang jangankan yang tinggal, dari kantong pun sudah hilang. Nah, itu seperti peristiwanya yang orang Jerman yang beberapa hari lewat yang kehilangan paspor dan menurut informasi dibuang malah ya.
dibuang. Nah itu kan kita sangat memprihatinkan, sangat prihatin. Dan itu salah satu kejelekan untuk mempengaruhi kunjungan wisata di dimanapun berada. Nah, ini Tulang, khususnya ke Tomok lah. Di era 70 sampai 80 itu bagaimana ramainya wisatawan yang datang berkunjung kemari itu? Boleh dibilang di era 70-80 pengunjung di Tomok boleh ya, karena memang ini tidak ada apa namanya, mungkin belum ada catatan prawisata di sini, tapi yang pasti kita mendapatkan hasil yang cukup. Kebetulan saya sendiri menjaga kios di Tomok di era 70-an. Di Tomok ini tidak lebih dari, ya mungkin bisa saya bilang mulai dari pelabuhan sampai ke Tabak Dolok itu paling 3 atau 4 orang, ya. Jadi salah satunya saya. Di era 80-an baru kios bertambah, ya. Artinya pada zaman itu pemuda-pemuda juga masih akrab. Mereka masih memelihara budaya dan adatnya. Sehingga komunitas di antara A dan B itu tetap terjalin dengan baik, termasuk tidak berebutan akan turis. Kenapa saya bilang demikian? Turis boleh dibilang, mungkin saudara tahu, masih kenal mungkin dengan abang saya, abang Bapak Tasya, si Dagutar ya? si apa namanya? Nah, Bapak Tasya lah, masih kenal. Itu satu hidup. Kalau mereka pergi ke sawah, saya yang menjaga kios mulai dari Tambak Dolo sampai ke Tomok Bolu. Iya. Saya sendiri. Artinya, walaupun saya sendiri yang menjaga kios pada saat itu, kalau kiosnya Bapak tua itu yang lagi dikunjungin tamu, saya ke sana, tidak saya arahkan ke kiosku, gitu loh. Oh iya. Itu. Dan begitu juga sebaliknya. Kecuali kalau yang dicari tidak ada di situ, baru saya arahkan ke tempatku. Ya, buat saya sih, saya pikir karena saya menganggap sama, itu adalah hakku. Itu dalam arti mereka yang punya kios, tapi gua enggak juga itu kiosku. Jadi Karena saudara. ya ikatan ke apa itu, kepercayaan itu masih Kepercayaan itu masih ada. Ya. Begitu juga dengan perlakuan yang ada di turis-turis seperti yang saya bilang tadi. Kalaupun barangnya ketinggalan di Tabak Dolok itu tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Izin Tulang. Ya, Kira-kira tahun berapa Tulang meninggalkan Tomok ini? saya meninggalkan Tomok kan tahun 84. Ya. Gitu ya. Tahun 84 Februari. Saya udah meninggalkan Tomok. Artinya sebelum ferry diturunkan lah. Saya tinggalkan Tomok, itulah yang membuat saya prihatin. Tapi namun demikian, sekitar tahun 90 saya kembali ke sini, saya masih membentuk himpunan pemuda Kristen Tomok sekitarnya. Oh ya. Tahun sekitar itu. Dan saya sadar di Tomok ada 3 gereja. GKPI, Katolik, HKBP. Sehingga kita bikin sifatnya ekumen. Dan kami melakukan perayaan Natal bukan di gereja. Kami bikin itu di yang sekarang sudah kios-kios di Luban Silalahi. Kebetulan pada saat itu pas baru panen opung siamir ya. Opado penggarani nggak tahu lah, lupa. Tapi itulah pas peristiwa itu. Dan pada saat itu tim saya masih ada bapak tua saya ini yang memang sangat baik, si Kapro, yang juga mengikuti saya pada saat itu, ya. Kita membentuk dan semua kita pemuda waktu itu kompak. Ya, kompak. Jadi kekompakan kita membuahkan hasil. Sehingga kita bisa membentuk satu himpunan yang saat itu kami sebut dengan Himpunan Pemuda Kristen Tomok sekitarnya. Dan sebagai endingnya itu, kami juga memberikan edukasi kepada perawisata-perawisata yang ada di sekitar Danau Toba. Dari hasil pesta Natal, karena sewaktu itu kami mempunyai hasil yang lumayan.
karena ada dukungan dari Polsek, dari Koramil, dari hotel-hotel, dengan dimotori oleh abang saya yang memang sangat inovatif, yaitu Abang Hari Bos. Dan itulah yang saya sangat simpati sama beliau ini, tetap dia memberikan kecintaannya tentang Bonapasugitnya. Kami melakukan perjalanan keliling Samosir. Seluruh panitia dan ini Naposonya keliling Samosir selama, kalau nggak salah saya 3 hari 2 malam. Berarti masak di dalam kapal itu ya? Di kapal. Tapi kami berkunjung ke tempat-tempat pariwisata dengan kerja bakti. Apa yang kami lakukan? Boleh ditanya itu semua. Kami kerja bakti di Tongging. Kami dari sini sudah bawa cangkul, bawa sapu, bawa keranjang apa segala macam untuk membersihkan. Begitu juga kami mampir di Sialagan, begitu mampir di Simanindo, di Pangururan. Sebaliknya, dulu kan itu bisa keliling Samosir, sekarang ya puji Tuhan Presiden kita peduli mengorek kembali itu Tanah Ponggol. Jadi teringatnya waktu kunjungan tuh yang gotong royong ke lokasi-lokasi itu, apakah ada dukungan ya dari waktu itu masih waktu itu kan masih pemerintahan Kabupaten Tapanuli ya? Masih Tapanuli Utara. Apakah ada bantuan dan dukungan waktu itu dari pariwisatanya waktu itu? Tidak ada. Nah, murni orang Tomok yang berinovasi. Jadi menurut Tulang, cashback kita bagaimana Tulang memandang pariwisata di era 80-an dengan membandingkannya bagaimana wisatawan turis asing itu di zaman sekarang ini datang ke Pulau Samosir dan khususnya Kabupaten Samosir. Apa tanggapan Tulang? Tanggapan saya untuk sementara, kebetulan seperti yang saya bilang tadi, saya sering menyatakan ini 1 gelas ya, kita masukkan kopi nih, kebetulan warung kasih kopi. Jangan harapkan keluar dari gelas ini susu. Ya. Kenapa? Ya itu tadi, karena memang keterbatasan pemikiran dan keterbatasan pengetahuan, keterbatasan pengalaman. Begitulah kepemimpinan kita di Samosir saat ini. Karena saya dengar, jangankan ketua OSIS, ketua kelas pun tidak pernah. Bagaimana seorang kepala daerah memimpin satu daerah yang begitu besar? Bagaimana dia memberikan inovasi sementara dia juga mesti dimotivasi? Gitu loh. Itu salah satu. Yang kedua, hanya memang pada tahun 2019 kemarin saya gagal memberikan edukasi di sini untuk memberikan edukasi terhadap pelaku-pelaku pariwisata. Dan waktu itu saya langsung bekerja sama dengan Inspektorat Sumatera Utara, begitu juga dengan bidang otonomi daerah di kementerian. Dan mereka sudah oke. Waktu itu sudah oke. Dan saya sudah kerjasama dengan pemuda-pemuda di sini, kalau nggak salah Darwis apa? Pok Darwis ya? Pok Darwis. Nah, saya sudah kerjasama waktu itu. Kasih yang kita mau berikan di situ adalah kepada semua pelaku pariwisata. Jadi pelaku pariwisata itu jangan yang nggak alanya tukang kios, enggak. Supir, kenaik, nakoda kapal, pedagang kios, pedagang-pedagang seperti yang kita tempatin, semua itu pelaku pariwisata. Termasuk juga supir-supir angkot itu, Pak? Semua, ya? Tukang beca. Jadi itu kita kasih motivasi, ya, kita kasih edukasi. Dan waktu itu memang dari kementerian, dokter siapa lupa, yang akan memberikan pendidikan juga ke sini sudah siap, dari otonomi daerah, terus dari Inspektorat Sumatera Utara sudah siap. Tinggal pada saat itu yang di Samosir yang malah pelin-pelan. Karena dia pelin-pelan, saya bilang udah, Bupati hanya memberikan kata sambutan aja. Tapi karena pas ada kejadian masalah COVID itu tertunda, tidak bisa lagi berkumpul, sehingga semua program yang kita lakukan itu tertunda. Nah, khusus pendidikan edukasi yang ada di Tomok tentang kepariwisataan, secara secara grup-grup kecil dari grup Tomok, kami udah coba berdiskusi apa yang mau kita buat tentang Tomok. Nah, ya, ini Tulang, dari pengalaman Tulang lah ya, mungkin yang sudah pernah tinggal di Jerman, tadi ceritanya Tulang ya, dan berbagai negara. Kira-kira menurut Tulang, keindahannya Danau Toba ini dengan daerah-daerah yang pernah Tulang kunjungi, bagaimana kira-kira tanggapan Tulang? Ini juga pertanyaan sangat menarik sekali. Saya sudah mengunjungi danau di Eropa
Itu yang milik 3 negara, milik Jerman, milik Swiss, dan milik Austria. Ya. Saya juga sudah mengunjungi danau yang di Israel, yang di bawah dan Laut Mati. Saya sudah banyak danau yang saya kunjungi. Saya juga sudah mengunjungi danau di bukan danau, laut lah, yang di Papua. Artinya dari semua yang saya kunjungi ini, Danau Toba itu tidak kalah. Tidak kalah. Saya sangat jempol dan sangat mengapresiasi Bapak Presiden yang menyatakan bahwa Danau Toba akan menjadi Danau Toba Monaco of Asia. Menjadi permasalahan dan terjadi persoalan besar. Warga Samosir belum siap menerima Danau Toba sebagai Monaco of Asia. Kenapa? Karena memang mental itu sudah mulai bergeser. Adat sudah mulai bergeser. Sehingga yang pertama sekali dilakukan di Samosir dan secara khusus di kampung saya di Tomok, harus ada revolusi mental. Itu salah satu contoh. Kemarin di warung-warung, di lapo-lapo, dimanapun saya ngobrol, itu selalu saya bilang, saya bukan mau berniat mau caleg, apa segala macam, enggak. Tapi karena kecintaan saya dengan Danau Toba dan Bonapasugit saya Tomok, saya selalu berusaha apa yang bisa saya mau lakukan tentang perbaikan Tomok. Kami sekarang lagi berenovasi dengan beberapa orang untuk memberikan edukasi politik. Karena sebentar lagi, ini kan sudah tahun politik nih. Ya. Sesuai dengan sensus yang saya lakukan, Tomok kalau bersatu minimal 2 akan duduk di legislatif. Nah sekarang saya mau bikin, seperti yang di Jawa dibilang sumpah pocong. Berani nggak orang Tomok di sumpah pocong? Akan mendukung orang Tomok yang maju sekarang. Nah itu salah satu contoh. Saya yakin mereka tidak akan berani. Karena kenapa? Memang karena ulah oknum yang datang dari perantau yang membuat pemikiran orang sekarang di Samosir secara umum, Tomok secara khusus hancur. Sudah lebih mementingkan materi daripada kemajuan daerahnya sendiri. Berarti di sini juga sudah tergerus istilahnya rasa kekeluargaan dan persaudaraan. Keluarga tinggal keluarga, yang penting duit. Itu juga. Kita bersyukur loh kepala desa Persauran. Dia sudah di usia sejak pensiun masih mau mengabdi sebagai kepala desa. Hasilnya boleh kita lihat dong. Kita bedakan sedikit nih antara di sana perdamaian dengan yang sekarang dibilang Tomok Induk dengan Persauran. Artinya begini. A priori yang ada di pikiran orang-orang ini hilangkan dulu deh. Jangan bilang saya kan tahu dia, saya kenal dia. Enggak, bukan gitu. Karena contoh lah, kalau Robin yang dulu dengan Robin yang sekarang udah berbeda. Ya. Ini Robin yang dulu sekolah SD di Tomok, SMP di Ambarita, kerjanya setiap hari jaga kios. Kadang-kadang kalau mau tahun baru ke sawah, ya. Merantau ke Jakarta, pertama jadi kuli, setelah kuli kenek ke supir, dari supir ke karyawan hotel, baru jadi personalia perusahaan. Perubahan itu ada setelah saya di perusahaan, karena karyawannya kan kurang lebih 800. Sewaktu itu saya berharap setelah dia jadi menteri, saya diangkat entah apa gitu. Ternyata saya berhasil melakukan semuanya itu, begitu dia menteri nggak ada. Jadi kira-kira apa harapan Tulang dengan pariwisatanya Samosir, khususnya Tomok ini? Harapan saya sebetulnya untuk menunjang pariwisata di Samosir secara khusus di Tomok, tolonglah Pemda itu memberikan edukasi. Kenapa? Jangan terjadi lagi perubahan harga. Karena semua penjualan yang ada di Tomok ini, katakanlah dulu, itu sifatnya gado-gado, campur-campur gitu loh. Ya, pengalaman seperti bagaimana untuk memberikan pelayanan di. Berarti adalah pembagian rest areanya gitu. Pasti ada. Ya. Jadi itu satu. Yang kedua, kebersihan. Kebetulan saya magang, memang beberapa bulan saya magang di perusahaan sampah di Jerman. Tujuanku itu bukan untukin, tapi saya mau memberikan itu sebetulnya. Tapi setelah saya beberapa kali turun ke sini, ke daerah ini,
memang sangat susah sekali. Kenapa? Kepedulian itu loh. Sehingga saya bilang tadi, revolusi mental itu sangat dibutuhkan. Kita ke Bali, enak banget. Kenapa orang pergi-pergi ke Bali? Memang nyaman. Kita di sana nyaman. Kenapa Austria menjadi kunjungan wisata nomor 1 di dunia? Apa penyebabnya? Setelah itu kan kita pergi ke sana. Kita lihat. Ternyata betul-betul nyaman, bersih. Kalau ibaratnya dibilang itulah surga dunia. Jadi kalau orang mau berwisata pergi ke Eropa, karena memang kenyamanan manusianya itu ada betul-betul di sana dimanusiakan. Manusia itu di sana dimanusiakan. Nah di Tomo kemarin kebetulan beberapa 3 hari lewat lah, 3 hari lewat apa 2 hari lewat, saya bertemu dengan orang Inggris di kapal, satu kapal kami. Jadi karena komunikasi mereka tidak bisa, saya coba bantu. Dia mau ke tuk-tuk, ditanya, dia ada transport ke tuk-tuk nggak? Memang dari Haji Bata saya udah bilang, memang tidak ada lagi kapal, sebaiknya you berangkat dari Tomo naik kapal, naik motor, atau naik beca, atau naik minibus. Terus, oke, katanya, sampai di sini, saya tanya, si X, berapa beca ke tuk-tuk? Tahu berapa dibilang? Padahal sama si bule, saya bilang, itu nanti sekitar 30 sampai 50 ribu. Ya. Kenapa? Lu ditanya, emang berapa kilo? 5 kilo. Saya berani menyatakan itu karena kita memilih tempat, membuat harga tempat sama pengalaman kita di Jerman itu per kilo ada. Karena kita minta transport dari kantor itu sesuai. Kalau kita mau klaim biaya transportasi itu di Jerman itu sesuai dengan jarak atau kilometer. Makanya kemarin saya bilang sama si bule itu sekitar 30 sampai 50 ribu, saya bilang gitu. Tapi dia tanya, emang berapa kilo? 5 kilo. Tapi begitu saya turun di kapal, hujan-hujan, saya tanya lagi tukang beca, berapa? 60. Terus nggak bisa kurang, enggak? Berumut-umut macam-macam. Saya bilang, janganlah kalian membawa tempat kita ini jadi membuat orang tidak mau berkunjung. Coba harga yang pantas lah. Udah, you antar 50. 50 boleh kan? Saya paksa dia, 50. Udah, nanti kamu bayar 50. Artinya, yang saya garis bawahi dari situ, bahasa Batak, medok, unang persahalian. Jangan lain sekali. Dan memang itu sering kita temuin baik di Parapat, bau di mana, cuman sekalinya kalian pulang, kapan lagi mau ditekan? Nah itu sedih kita mendengar kata-kata itu. Jadi kira-kira tulang memandang pariwisata Samosir ini bagaimana kira untuk terakhir? Menurutku di terakhir ini amburadul, tanpa manajemen. Kenapa saya bilang tanpa manajemen? Karena tidak ada pendidikan. Salah satu contoh aja, saya udah bilang nih, berapa kali kita naik turun kapal. Belum ada di situ pengumuman yang menyatakan para penumpang sebentar kapal akan nyender. Tolong bertahan di tempat. Nah, jangan terjadi lagi seperti peristiwa apa? Sumber Peldatari. Karena sepeda motor sebelah, akhirnya penumpang dari sebelah lagi, sehingga kapal miring terbalik. Jangan terjadi. Ya. Ini ya siapa yang mau memberikan edukasi? Ternyata itulah menjadi tanggung jawab kepala daerah. Ya, tapi bagaimana kepala daerah mengetahui itu? Orang pengetahuannya nggak ada. Kalau dia mau punya pengetahuan, dia pasti tahu dong. Hey you, kepala dinas pariwisata, bikin dulu pendidikan semua itu. Semua pelaku pariwisata, mulai dari tukang beca, nakoda kapal, pedagang, kios dan lain sebagainya. Semua baik guide. Jadi terima kasih Tulang sudah ada idenya. Izin Tulang terakhir kali nama lengkapnya Tulang. Saya nama lengkapnya Robinson Sidaputar. Masih asli dari Lubang Galung Tomok loh. Ya. Jadi saya bukan belesteran dari Eropa, enggak, masih di Tomok. Jadi terima kasih saya juga kepada semua rekan-rekanku dan Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang berasal dari Tomok. Tolonglah kita secara bersama-sama, secara bergotong royong, secara kasih untuk mendukung siapapun yang akan duduk. Hilangkan masa lalu, mari kita lihat ke depan. Oke, makasih Tulang. Ya, baik, makasih. Horas.